Halo semua, oke ketemu lagi sama Kak Akbar. Untuk hari ini kita mau ngebahas tentang soal-soal yang ada di sini. Oke, soalnya masih soal perpangkatan ya untuk SMP. Teman-teman yang SMP kelas 9 bisa disimak. Oke, contoh. Nah, di sini ada bentuk pangkat dari min setengah dikali min setengah kali min setengah kali min setengah. Di sini ada 4 kali, berarti nanti jadinya min setengah dalam kurung kayak gini nanti dipangkatin 4. Oke, berarti jawabannya yang benar adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini dia bilang hasil dari perpangkatan. Minus 3 dipangkatin 5 adalah berapa? Nah, kalau kayak gini ya kita tulis dulu boleh ya. Minus 3 kali minus 3 sampai 5 kali. Oke, nah ini minus 3 kali minus 3, min kali min jadi plus, jadi 9. Nah ini juga dikali hasilnya 9 ya, baru dikali sama minus 3, berarti 9 kali 9 81 dikali negatif 3 ya, hasilnya sama dengan negatif 243. Oke, berarti jawabannya C. Oke, untuk soal nomor 2 itu caranya ya. Jadi kalian bisa kalikan masing-masing dulu. Ketika masih kecil kayak gini, minus 3 kali minus 3, terus yang kanannya lagi minus 3 kali minus 3, hasilnya nanti 9 baru dikali sama negatif 3 yang terakhir, jadinya 243 negatif ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 di sini ada bentuk sederhana dari pangkat. Nah, pangkatnya ini pangkat pecahan. Oke. Nah, tetapi di sini kan perkalian ya. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah ketika basisnya sama. Basis itu yang bagian bawah ini. Nah, ini 2 sama 2 udah sama ya. Berarti tinggal kita tulis kayak gini aja. 2 pangkat setengah ditambah 2/3. Oke. Nah, setelah itu disamakan penyebutnya. Berarti 6, terus nanti kali sipang aja, 3 kali 1 3, 2 kali 2 4, berarti tambah 4. Berarti nanti jadinya 2 pangkat 7/6. Nah, itu ya. Berarti jawabannya A. Oke, itu ya untuk pecahannya, nanti disamain penyebutnya dulu. Intinya dijumlahin ya. Jadi kalau perkalian dengan basis yang sama ya, 2 sama 2 udah sama, pangkatnya yang ditambah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Nomor 4. Nomor 4 di sini sama juga ya, basisnya udah sama tuh. Basisnya udah sama. Ya udah, kita kerjain aja pangkatnya dulu. Nah, jadi di dalam kurung dulu yang dikerjakan ya. Jadi untuk derajatnya yang dalam kurung dulu yang dikerjakan. Karena ini perkalian ditambah pangkatnya jadi 3 tambah 2 ya. Pangkat yang atas ini yang 3 dan 2-nya ditambah. Oke, jadinya negatif dalam kurung 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 ada yang hafal? Kalau ada yang hafal bisa langsung dikerjakan jadi 32. Nah, karena di depannya ada negatif ya udah kita tulis aja negatif 32. Berarti jawabannya B. Oke. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 di sini dia bilang jika 8 pangkat 2 kemudian dikalikan dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali, bilangan yang sama sebanyak 3 kali, maka bentuk pemangkatannya adalah berapa? Berarti 8 pangkat 2 ini kalau dia bilang dikalikan dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali, itu berarti dipangkatkan 3 lagi kayak gini nanti jadinya ya. Nah, kalau aturannya kayak gini diapain? Pangkatnya dikalikan ya. Jadi kalau ada dalam kurung kayak gini terus di luarnya ada pangkat lagi, itu dikalikan pangkatnya. Jadi 8 pangkat 2 kita kalikan 3, berarti jadinya 8 pangkat 6 ya. Oke, berarti jawabannya D. Oke, itu ya aturan yang pangkat sebenarnya udah dibahas kemarin ya sama Kak Akbar secara singkat ya. Aturan-aturan yang wajib kamu tahu. Nah, ini juga salah satunya ya. Oke, untuk lanjut ke soal nomor 6.
Untuk soal nomor 6 di sini dia bilang hasil dari minus 1/3 pangkatin 2 terus dalam kurung pangkat 3/2. Nah ini sebenarnya gampang banget ya. Ini kalau kayak gini kan hasilnya perkalian ya, kalau dalam kurung kayak gini di luarnya ada pangkat lagi hasilnya perkalian kan. Jadi yang ini bisa dicoret sama yang penyebutnya ya, atau disederhanakan lah ibaratnya. Jadinya hasilnya itu adalah minus 1/3 kita pangkatin 3. Nah sekarang tinggal kalian masing-masing aja per 3 pangkat 3, ini pangkat 3 juga di atasnya ya, min 1 pangkat 3 jadinya min 1 ya. Oke, terus 3 kita pangkatin 3 hasilnya 27, berarti jawabannya B ya. Jadi masing-masing ya. Nah, kalau ada pecahan kayak gini atasnya dipangkatkan, bawahnya juga harus dipangkatkan ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 di sini sudah kelihatan kalau basisnya udah sama ya. Cuman di sini nanti ada pembagian dan pecahan. Nah, oke, cara pertama berarti diapakan dulu. Cara pertama kita iniin dulu. Kita lihat yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung kan pembagian ya. Untuk yang di dalam kurung karena pembagian itu berarti pangkatnya dikurangi, jadinya 11 pangkat 9 dikurang 5 per 11 pangkat 2. Kita tulis kayak gini dulu, nggak apa-apa, dikerjakan perlahan dulu ya untuk mengerti dan lebih paham lagi ya. Jadi harus dikerjakan perlahan. 9 kurang 5 jadinya 4 ya. Terus setelah ini kalau pecahan kayak gini, ini artinya kan pembagian juga, berarti dikurangi lagi. Minus dalam kurung 11 pangkat 4 dikurangi pangkat 2. Berarti jadinya minus 11 pangkat 2. Oke. Nah hasilnya B ya jawabannya. Oke, untuk soal nomor 8. Untuk soal nomor 8 di sini dia bilang hasil dari 1/2 pangkat 5 kali 4 pangkat 5. Jadi kalau kayak gini boleh kalian langsung aja ya, langsung dikerjain ya. Jadi 1/2 kamu pangkatin 5 itu nanti atas dan bawahnya dipangkatin 5 gitu ya. Jadi 1 pangkat 5 pembilangnya, terus penyebutnya juga dipangkatin 5 dikali 4 pangkat 5. Boleh dikerjakan langsung atau kalian mau sederhanakan dulu, sama aja ya. Nanti di sini nanti jadinya 1/2 pangkat 5. Kalau mau disederhanakan 4 pangkat 5 dirubah. Kita tahu kalau 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Jadi 4 pangkat 5 ini kita rubah jadi 2 pangkat 2 dulu dalam kurung pangkat 5 gini. Nah hasilnya nanti jadinya 1/2 pangkat 5 dikali 2 pangkat, kalau kayak gini dalam kurung kayak gini pangkatnya dikali jadinya 2 pangkat 10. Nah setelah itu 2 pangkat 10 kamu kurangi 5 jadinya 2 pangkat 5. Hasilnya 2 pangkat 5 itu 32 ya. Jawabannya C untuk soal nomor 8. Oke. Lanjut ke soal nomor 9 ya. Nomor 9 di sini ada tulisannya 6 pangkat 6 ya dia bilangnya. Baru dibagi sama 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 ya. Nah, untuk soal yang seperti ini karena basisnya berbeda semua ya. Ada 2 pangkat 2 terus ada 3 pangkat 5, lebih baik ya dikerjakan langsung boleh. Langsung boleh atau disederhanakan dulu ya. Nah 6 pangkat 6 ini itu artinya kan bisa disederhanakan ya, tapi terserah kalian mau tulisnya kayak gimana ya. Kalau mau lebih gampang ya
ini sama ini ya, 6 pangkat 6 sama 3 pangkat 5 yang diselesaikan terlebih dahulu ya, baru dibagi sama 2 pangkat 2 nya. Tapi lebih ke caranya boleh kalian tulisin gini ya, walaupun ribet tapi nanti hasilnya mudah didapat ya. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 lagi, nah dibagi sama 2 pangkat 2 itu kan 4 ya, dikali 3 pangkat 5, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini nanti dicoret di sini, nanti 6 bagi 3 hasilnya 2, tulis 2 di sini. Terus yang ini kita tulis 2 lagi, yang ini juga 2 lagi, ini juga 2 lagi, yang ini juga 2 lagi. Nah terus 4 sama 2 bisa dicoret, jadinya sudah 2, ini juga dicoret. Oke. Nah hasilnya nanti sisa angka yang kita nggak coret ya, berarti jadinya 6 kali 2 kali 2 yang kanan lagi, 2 nya ada 3 kali ya itu ya. Ya udah, setelah itu baru dikali 6 kali 2 kali 2 kali 2, 6 kali 2 12, 12 kali 2 kali 2 48 jadinya. Oke, berarti jawabannya B ya. Oke, lanjut untuk soal nomor 10. Nomor 10 tuh di sini dia bilang 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 0 dikurang 2 pangkat 4. Nah, ini langsung selesaikan aja ya. 3 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, apapun yang dipangkatin 0 hasilnya 1. Baru 3 pangkat 2 9. Selanjutnya 3 pangkat 0 1, baru dikurangi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. 1 tambah 9 tambah 1 jadinya 11, dikurang 16 hasilnya minus 5. Berarti jawabannya B ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11 ya. Oke, untuk soal nomor 11 di sini ada bilangan berpangkat ya, bilangan pangkat 4, di situ 64. Oke, dinyatakan dalam bentuk pangkat dengan basis 2, dengan basis 2 katanya. Berarti kita harus ngerubah ini jadi basis 2 dulu. Oke, 64 itu sama dengan 2 pangkat 6, ingat ya. Jadi untuk akar pangkat 4 kayak gini, ini nanti dirubah jadi akar pangkat 4 dulu, 64 nya diubah dulu jadi 2 pangkat 6 gini ya, baru kita sama denganin jadi 2 pangkat 6 per pecahan nanti jadinya, jadi penyebut per 4 gini, 2 pangkat 6 per 4. Tapi kalau belum ada kita sederhanakan, 6 sama 4 sama-sama bisa dibagi 2, jadinya 3 per 2. Jawabannya D ya. Oke, itu yang untuk soal nomor 11 ya, jawabannya D. Oke, untuk soal nomor 12 sekarang. Soal nomor 12 di sini dia bilang jika A sama dengan 4 akar 3, B sama dengan 3 akar 2, C sama dengan 2 akar 5. Yang ditanya maka nilai A pangkat 2 plus B pangkat 2 dikurang C pangkat 2 itu adalah berapa? Ya. A pangkat 2 artinya 4 akar 3 ini kita pangkatin 2 ya, karena A nya 4 akar 3. Baru kita tambah B pangkat 2, B nya itu 3 akar 2, jadinya 3 akar 2 kita pangkatin 2, baru dikurang 2 akar 5 kita pangkatin 2 juga karena C nya adalah 2 akar 5. Terus ini 4 kita pangkatin 2 hasilnya 16. Akar 3 kita pangkatin 2, akarnya hilang ya, akarnya hilang jadinya 3 di sini, 16 kali 3, baru tambah 3 kita pangkatin 2 hasilnya 9. Akar 2 dipangkatin 2 hasilnya 2, baru dikurangi 2 pangkat 2 hasilnya 4. Akar 5 dipangkatin 2, akarnya hilang jadinya 5 ya. 16 kali 3 hasilnya 48, baru ditambah 18 dikurangi 4 kali 5 hasilnya 20. Oke, sampai sini paham ya. Lanjut kita jumlahkan ya, jadinya 66 kurangi 20, kita kurang 20 hasilnya 46 ya.
Oke, untuk jawabannya berarti A ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, untuk soal nomor 13 di sini ada 9 akar 6 dibagi 3 akar 12. Ya. 9 akar 6 dibagi 3 akar 12. Jadi 9 akar 6 dibagi 3 akar 12. Nah, akar 12-nya ini disederhanakan dulu ya. Akar 12-nya disederhanakan dulu, jadinya akar 12 itu kan 12 itu bisa dijadiin 4 kali 3 ya. Jadi kayak gini nanti akar 12 itu. Oke. Akar 4-nya itu jadi 2, berarti 2 akar 3. Artinya di sini kalau 3 akar 12 berarti 3 kamu kalikan 2 akar 3 gitu. Jadi akar 12-nya udah berubah jadi 2 akar 3 sesuai dengan perubahan yang kita tulis di atas ini ya. Oke. Nah, setelah itu yang 9 akar 6 kita tulis lagi 9 akar 6. Oke, setelah ini baru bisa disederhanakan ya. 9 kita bagi 3 jadinya 3. Oke. Terus ini udah dicoret ya. Nah, sisanya akar 6 bagi akar 3 jadinya akar 2. Akar 2 nya taruh di atas berarti. Terus 2 yang ini taruh di bawah karena nggak dicoret ya. Jadinya 3/2 akar 3. Nah, yang sama di sini ternyata opsi D ya. Oke, jawabannya D. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Oke, masih ada 2 soal lagi ya. Masih ada 2 soal lagi, semangat. Lanjut ke soal nomor 14. Nah, di sini ada bentuk rasional dari ini. Untuk merasionalkan itu caranya dikalikan dengan kawannya ya. Jadi 3 plus akar 6 kita kalikan dengan, kalau di sini pecahannya ada tanda plus antara bagian kiri dan kanan, yang kalau untuk merasionalkan kita kalikan dengan sebaliknya ya, jadi dikurangi ya 3. Jadi kalau tanda positif jadi negatif di sini, baru di bawahnya 3 min akar 6 juga. Oke, setelah itu ini yang di atas kita tulis kayak gini dalam kurung gitu, 3 min akar 6 ya. Yang bawah yang harus utamanya diselesaikan, karena merasionalkan itu yang utama itu menghilangkan akar yang di bagian bawah ya. Cara sederhananya, karena di sini 3 kita tulisnya kayak gini, 3 kuadrat gitu ya. Kalau di sini 3 ya, bawahnya 3. Baru dikurang, ingat ya, dikurang akar 6-nya dikuadratin juga. Nah, kayak gini sebenarnya yang cara mudahnya. Nah, setelah itu tetap aja ditulis dulu yang atas 3 min akar 6, karena nanti ada penyederhanaan di sini. Dan di sini 3/2 jadinya 9. Untuk akar 6 yang dikuadratkan akarnya hilang ya, ingat ya. Kalau akar dikuadratkan hilang ya akarnya. Nah, 9 kurang 6 jadinya 3 ya. Dalam kurung 6 dalam kurung 3 min akar 6/3 kan. Nah, 6 dan 3 ini yang di luar kurung ini sama 3 bisa disederhanakan, dicoret ya. Kayak gini, nanti jadinya 2 ya depannya. Nah, setelah itu jadinya 2 dalam kurung 3 min akar 6. Nah, setelah itu 2 kali 3 sini 6 dikurangi 2 akar 6. Jadi kali biasa ya masing-masing ya. 2 kali 3 jadi 6. Kalau 2 sama akar ini, akarnya kan akar 6 ini ya. Jadi nggak bisa dicampur langsung, nggak boleh langsung 2 kali 6 hasilnya 12 gitu, nggak bisa. Oke. Jadi harus tetap ditulis seperti ini ya masing-masing ya. Jadi 2 akar 6 nggak bisa digabungkan. Kalau nggak bisa digabungkan langsung ditulis 2 akar 6 gitu ya. Berarti jawabannya C. Oke. Lanjut, ini untuk soal yang terakhir. Yang terakhir itu di nomor 15 ya. Ini bentuk notasi ilmiah ya. Notasi ilmiah itu ketika ada semacam pecahan kayak gini yang nolnya banyak atau angka-angka desimalnya banyak ya. Nah, setelah itu kita pindahkan koma ini, kita pindahkan ke sini.
jadi harus 7,272 gitu nanti jadinya ya. Ikutin ini ya, 7,27 tapi dikalikan sama 10 pangkat berapa. 10 pangkat berapanya ini tergantung dari jumlah angka di antara koma ini biasanya ya. Oke. Jumlah angka yang ada di dalam koma ini di sini ada coba ada 1, 2, 3, 4, 5 di antara koma ada 5 angka ya, termasuk 7 ini juga termasuk ya. Nolnya ada 4, 7-nya ada 1, berarti ada 5, jadi pangkat negatif 5 nanti jadinya ya. Nah itu cara menuliskan notasi-notasi ilmiah ya, dari perpangkatan atau dari pecahan desimal yang seperti ini. Oke, berarti jawabannya A ya. Ingat ya, karena ada 5 angka tadi ya. Di sini ada 4 angka, di sini ada 1 angka, berarti 4 tambah 1 jadinya 5 angka ya. Jadi negatif 5 pangkatnya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Semangat.